Selamat siang Bapak Ibu semua. Sekali lagi selamat datang di acara pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh Program Studi Sistem Informasi Universitas Pelita Harapan yang berjudul Pelatihan Analisa dan Visualisasi Data Administrasi Rumah Sakit menggunakan Microsoft Excel secara daring untuk Rumah Sakit Vania Bogor. Nah, ini tuh kita sudah mencapai materi yang paling terakhir, yaitu materi di sesi atau materi 4, yaitu tentang materi dashboard untuk Microsoft Excel. Daftar isinya itu ngapain aja sih? Pertama kita mau pendahuluan dulu nih. Apa sih simple dashboard itu menggunakan apa? Yang kedua, oh, udah tahu nih menggunakan apa, lalu pengertiannya bagaimana, terus fungsi-fungsi yang biasa digunakan itu apa aja, demo, yang seperti yang sebelumnya, dan yang terakhir penutup. Nah, jadi untuk sebenarnya dashboard itu ada banyak macam, tapi salah satunya kita bisa menggunakan fungsi Microsoft Excel, fungsi perintah chart untuk merepresentasikan data secara visual, sehingga itu bisa dijadikan dashboard untuk data kita. Nah, perintah chart dalam Microsoft Excel itu terdiri dari 15 jenis grafik. Jadi ada 15 nih, apa aja di Microsoft Excel itu sediain ada kolom, ada line, ada pie chart, ada bar chart, ada area, ada scatter, stock, surface, radar, tree map, sunburst, histogram, box whisker, waterfall, dan combo. Jadi sebenarnya Microsoft Excel ini sudah menyediakan lumayan lengkap chart-chart yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan data kita supaya lebih enak dilihat menjadi dashboard. Nah, pengertian chart itu gimana sih? Jadi pertama, chart itu tuh ya yang tadi, chart itu bisa digunakan untuk memvisualisasikan data kita menjadi sebuah chart sehingga bisa lebih enak, lebih ngerti dilihat, dan biasanya tuh pasti atasan atau direktur tuh lebih suka ngelihat datanya itu langsung kelihatan visualisasinya. Nah, jadi gimana caranya? Chart itu bisa dipakai di insert. Tadi kan insert pivot chart sebelumnya. Sekarang insert ada pilihannya charts sendiri gitu. Sorry, sebelumnya kan insert pivot table. Ini sekarang insert charts. Nah, fungsi charts itu ada apa aja? Pertama, kita bisa membuat grafik. Pertama, menggunakan insert chart ini. Nah, terus yang kedua, kita bisa formatting. Formattingnya itu berbeda. Jadi formatting ini adalah kita bisa ganti-ganti chart-chartnya, ubah-ubah warna barnya, dan lain-lain. Nah, kita bisa ganti warna, bisa bikin shadow, 3D bahkan, size-nya atau text box-nya bagaimana, gitu. Itu bisa formatting grafik. Jadi kita tinggal klik 2 kali, terus nanti keluar tuh formatting grafik di sebelah kanan. Nah, yang ketiga, kita bisa formatting dan desain menggunakan ribbon. Jadi udah ada template-template yang disediakan sama si Excel, mudah nih, tinggal pilih aja di ribbon. Itu maksudnya apa sih? Ribbon itu bagian atas ini nih, ada di formatting and design, bagian desain. Kita pakai aja ribbonnya nih, yang disediakan, style-stylenya yang disediakan apa aja. Terus kedua, kita bisa formatting menggunakan tab design. Jadi ada nanti di bagian sini nih ada add card element, add chart elements. Jadi kita bisa pilih aja tab desainnya mau apa nih, mau berdasarkan data table, grid lines bisa kita buat. Pasti bingung, kita langsung coba aja. Ini latihannya sama, ada 3. Yang pertama saya dashboard 1, yang kedua dashboard 2, dan yang ketiga nanti dicoba sendiri yang dashboard 3. Nah, sekarang belum penutup. Kita buka dulu yang dashboard 1. Nah, nanti kalau misalnya sambil nunggu nih buka Excel ya.
Nanti kalau misalnya Kak udah ngerti nih cara buat uh, chart-chartnya, bisa dicoba juga tuh sebelumnya. Gimana tuh caranya bisa pivot-pivotnya itu jadi bentuknya visualisasi data yang dari tabel, data-data tabel yang di pivot table sebelumnya, kita buat jadi gini-gini chart-chartnya. Nah, ini ada pertama dikasih contoh tentang column chart, bar chart, dan histogram. Nah, kalau misalnya si column chart tuh bentuknya kayak gini. Kalau bar chart bentuknya kayak gini. Histogram bentuknya kayak gini. Nah, gimana cara buatnya? Gampang. Kita tinggal sama aja, kita pilih tombolnya apa, maksudnya tabel yang mana, kita tinggal pilih insert, kita tinggal pilih chartnya. Nih, ini kan chartnya macam-macam ya, ada kolom, hierarki, line, statistik, pie chart, dan lain-lain nih. Ini yang recommended bisa juga kita bikin. Nah, sekarang kita mau bikin yang ini. Yang kolom kan. Ya udah kita tinggal pilih aja kolom. Nah, si kolom ini itu juga berbagai macam. Bisa kita pilih yang ini. Sorry. Kita bisa pilih file lagi. Insert kolom. Nah, ini kayak gini. Terus kita bisa pilih juga insert lagi. Yang pilihnya yang lain. Nah, bisa juga berubah kan warnanya. Bentuknya beda nih. Kalau ini kan warna-warninya ke samping, ini warna-warninya ke atas. Nah, pertanyaannya, kenapa beda? Karena kalau yang ini, kita kan langsung milih berdasarkan tahunnya sama produknya. Kalau di sini itu, dia cuma langsung per produk aja, produknya yang dijadiin row-nya. Kita bisa ubah juga dia, misalnya kita mau buat dia jadi switch row to column. Nah, bisa langsung kan keluar tuh. Total penjualannya. Apple berapa, terus mango berapa, pineapple berapa, cherry berapa. Begitu. Gampang kan? Nah, yang kedua itu kalau misalnya kita mau pakai bar chart. Kita tinggal pilih aja, misalnya kita mau pilihnya yang ini doang. Insert, terus kita pilih aja yang bar chart. Nah, dia keluar nih. Sekarang kita mau buat, kalau misalnya bar chartnya itu apa? Berdasarkan apa? Ini kan berdasarkan penjualannya dari 3.000 sampai 4.800 sampai 6.000 berapa. Bisa kelihatan kan, oh yang paling banyak ternyata Apple yang
yang selalu paling laku nih, kayak gitu. Terus kita bisa ubah-ubah juga, misalnya kita mau bikin nggak mau ada apple, kita hapus aja pineapple sama cherry. Tinggal pineapple sama cherry. Gitu. Terus misalnya mau ini mau dipindahin ke new sheet yang baru. Nah, jadi dia langsung kebuat nih di sheet yang baru. Gitu. Gampang kan? Nah, selanjutnya ini contoh kalau misalnya histogram. Misalnya kita mau yang ini aja. Berdasarkan hate aja, insert file, insert ini semuanya nanti dibingung. Jadi histogram itu kan bisanya cuma per kolom ya, nggak bisa 2 data tuh. Nah, jadi misalnya histogram kita mau bikin histogram. Nah, langsung kelihatan kan, ini itu tinggal kita ganti, ini itu berdasarkan height inch. Udah mirip kan? Nah, kita hapus. Ini berdasarkan height. Nah, terus tadi kan dikasih tahu juga kita bisa ganti-ganti tipe-tipe warnanya dengan yang ganti yang bisa pakai ini nih, colorful. Kita pilih. Misalnya mau yang kayak gini. Terus kita mau kasih ada angkanya. Kalau nggak ada angka kan pusing ya. Bentuk angkanya kayak gimana. Ini nggak ada angka, bisa dibuat ada angka. Terus bisa ditambahin data label. Data labelnya mau di mana, di dalam kah? Terus title-nya di mana? Terus kita misalnya mau buat ada isi atau enggak, ada greatness atau enggak. Terus ada legend. Legend itu apa sih? Legend itu buat kasih tahu ini tuh apa. Height in inch gitu. Jadi misalnya kita mau buat yang ini, legend itu yang ini nih, produk, Apple, dan lain-lain. Kalau misalnya kita klik legendnya nggak ada, ini nggak ada. Kita nggak ngerti warna biru apa, orange apa, abu-abu apa, dan lain-lain kan. Begitu, gampang kan buat charts itu. Jadi dengan menggunakan charts, kita bisa buat data kita misalnya yang jadi dari begini doang, kita bisa visualisasikan jadi lebih mudah dilihat. Gitu. Kita bisa lihat nih, oh ternyata ternyata tuh emang selalu penjualan paling banyak itu apple atau mangga, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang dashboard kedua. Yang dashboard kedua ini cuma styling doang. Jadi misalnya kita mau styling, misalnya kita mau bikin nih, kita buat dulu insert dari shop A, shop B, shop C ya. Nah, maunya yang kayak gini nih. Nih, bisa kelihatan kan kiwi, melon, dari shop A, shop B, shop C ini kan beda ya, beda. Kalau ini kan per shop,
Kalau yang di sini langsung shop A, shop B, shop C, terus di sininya adalah di sumbu Y-nya adalah buahnya apa aja. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kan kayak ada garis ya. Itu adalah buat ngeliatin trennya. Nah, kita bisa buat nih, tinggal kita klik 2 kali. Kita mau, tadi kan ada formattingnya mau bagaimana, kita bisa pilih. Color-nya mau apa, belakangnya transparansi atau enggak, ada border atau enggak, mau shadow enggak, mau ada glow enggak, dan lain-lain. Terus misalnya kita mau ubah jadi gelap begini. Sekarang tinggal di otak-atik nih. Kayak gini kan nggak kelihatan ya sebenarnya jumlahnya berapa. Bisa kita buat, nah, tereng layoutnya, tereng. Nih, bahkan kita bisa kasih lihat kayak gini. Apple, mango, berries, dan melon itu berapa sih? Nah, ini kalau misalnya kita mau tambahin si trend line-nya bagaimana nih? Bisa kita buat aja nih trend line. Shop A doang misalnya. Ternyata shop A itu trend line-nya begini. Terus kita mau buat juga trend line yang shop B. Oh, shop B begini. Shop C begini. Trend line-nya gitu. Seperti itu. Nah, kita bisa klik 2 kali lagi. Kita otak-atik bordernya, mau ada gradient atau enggak, bisa kita buat juga. Gitu. Nah, ini untuk formatting aja. Begitu. Nah, sekarang kita coba lihat yang sesi 4 yang latihan ketiga. Nah, latihan ketiga ini contohnya sama nih. Datanya tapi banyak, tapi kita mau buat nih. Misalnya yang ini deh ya. Oke, ceritanya kita mau buat yang ini aja. People. Oh, people tuh dibikinin chartnya jadi kayak gimana ya? Nggak bisa kelihatan karena angkanya tuh nggak ada. Misalnya kita mau, oke, kita pilih aja semuanya. Insert. Misalnya kita mau pilih sales. Sorry. Misalnya segini aja. Kita insert. Sorry, ini agak error datanya.
pusing. Nih misalnya kita mau pilih yang sales aja, kita insert, terus kita bikin datanya. Keluarkan. Terus kita mau pilih yang ini doang, sales sama city. Kita mau pilih sales sama city. Kita insert. Kita bikin nih. City banyak ya? Oh, nggak bisa nih kebanyakan. Insert. Oke, ini aja. Nah, bisa kelihatan kan? Salesnya dari Jakarta, Bandung, di Indonesia tuh bagaimana? Paling banyak tuh apa nih? Nah, kalau data banyak begini, pusing kita buat chartnya. Jadi pertama, nggak bisa kita langsung pivot yang tadi. Jadi, misalnya kita pilih, kita insert dulu. Kenapa nggak bisa? Karena datanya ini masih mentah banget nih. Terlalu banyak datanya, jadi harus kita pivotin apa yang mau kita cari. Kita pilih, insert, pivot table, new existing table. Kita pilih dulu. Kayak gitu ya, kita pilih. Bisa. Error, agak error. Ini dikecilin dulu. Pusing. Nah, misalnya data ini kita mau buat pivotnya. Nah, langsung kan kepilih tabel datanya. Pivotnya mau apa? Misalnya mau berdasarkan customer name dan customer name. Nggak bisa sih, kebanyakan kalau customer name. Kita mau buat city aja. Region aja. Sama salesnya berapa. Nah, ini buat sum salesnya di region-regionnya berapa. Terus sama misalnya profit. Terus sama shipping cost. Kan udah ada nih. Tinggal kita bikinlah chartnya. Misalnya cuma mau region sama sales. Kita bikin chartnya. Ini agak jelek kalau misalnya gini. Kita harus pilih-pilih chart yang bagus. Kayak lebih enak dilihatnya begini. Lebih enak kan? Gedein aja. Terus misalnya kita mau keluarin angkanya. Berarti keluarin angka gimana caranya? Kita pilih design. Nah, keluarkan angkanya. Nah, misalnya angkanya mau di sini. Atau angkanya mau di sini. Kayak agak pusing lihatnya, bisa kita pilih aja angkanya kayak gini. Tabelin. Kayak gitu. Buat apa ya? Kan udah ada. Ya terserah sih mau buat bentuknya kayak gimana. Enaknya aja. Gitu. Terus misalnya yang mau dipilih lagi ini dan profit dan region. Ini cara pilihnya.
hide dulu deh. Ini dan tinggal di insert. Terus bikinlah si profitnya. Ini udah langsung profit, sales sama itu ya ternyata. Udah langsung shipping cost, profit, dan ini. Gimana caranya kalau mau satu-satu? Berarti kita tinggal pilih aja. Kalau ini kan langsung otomatis ada 3. Kalau misalnya mau satu-satu, berarti tinggal pilih aja shipping cost, sama region, profit, dan lain-lain. Dicoba aja langsung. Nah, ini kita bisa ganti-ganti desainnya. Kita mau bentuknya gelap atau bagaimana. Bisa. Terus mau diubah jadi kayak gini. Bisa. Itu ya. Terus misalnya kita mau ubah, mau dilihatnya Afrika aja, sama apa gitu. Bisa kita ubah juga. Gitu. Enak kan? Gampang dan mudah untuk kita bikin dashboard. Kalau misalnya datanya udah banyak, tapi harus kita bikin pivotnya dulu sebelum kita bikin chartnya. Nah, jadi sekian nih sesi keempat materi tentang yang terakhir, tentang simple dashboard pada Microsoft Excel. Sebenarnya Excel itu masih banyak ya keuntungannya dan fungsinya. Mungkin next bisa kita jadiin PKM untuk yang intermediate, terus yang advance, supaya bisa menggunakan Microsoft Excel itu lebih lagi untuk kepentingan perusahaan. Jadi mempermudah lah data-data yang banyak, jadi bahkan bisa prediction juga, bisa crawling data, dan lain-lain. Nah, semoga materi yang hari ini di sesi 1 sampai sesi 4 dapat bermanfaat, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.